Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, apabila datang waktu salat maka ia guncang dan wajahnya berubah warnanya. Maka ditanyakan kepadanya, "Hai Amirul Mukminin, ada apa engkau?" Maka ia menjawab, "Datanglah waktu amanah yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi dan gunung. Lalu langit, bumi dan gunung itu enggan untuk menanggungnya dan khawatir akan mengkhianatinya, dan saya menanggungnya." Jadi sembahyang merupakan satu amanah yang dibebankan Allah kepada manusia, dan manusia wajib menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sembahyang apabila tidak beres rukun, syarat dan adabnya, bisa membawa celaka kepada orang yang melaksanakan sembahyang itu. Karena itu adalah amanah. Kita umpamanya diinjami orang kendaraan. Nah, kita mengembalikan kendaraan itu tentu dengan baik, dengan bersih, dengan sempurna, supaya orang yang memberikan pinjaman kendaraan itu senang dengan kita. Tapi bila kendaraan itu kita kembalikan dalam keadaan rusak, dalam keadaan mogok, dalam keadaan kotor, tentu orang yang meminjami itu kada senang menerima pengembalian itu. Nah, demikianlah sembahyang. Sembahyang itu adalah amanah, yang mesti ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Dan diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwasanya apabila ia berwudu maka rupanya menjadi pucat. Lalu keluarganya bertanya kepadanya, "Apakah sesuatu yang menimpamu ketika berwudu?" Bila berwudu pucat, kenapa? Ujar nangkula ka itu. Nah, maka ia menjawab, "Tahukah kalian di hadapan siapakah saya mau berdiri?" Artinya, tahukah kalian aku ini bakal menghadapi siapa? Aku bakal menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan ketinggian ma'rifat daripada Imam Ali ibn al-Husain radhiyallahu anhu. Karena para ulama sufi mengatakan, "Man arafallah habahu." Barang siapa ma'rifat kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah Ta'ala itu. Orang yang ma'rifat kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Semakin tinggi ma'rifatnya kepada Allah, semakin takut kepada Allah. Makin tinggi ilmu ma'rifatnya, makin tinggi lagi takutnya kepada Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia berkata, Daud sallallahu alaihi wasallam dalam munajatnya berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah orang yang tinggal di rumahmu
dan dari siapakah yang engkau terima salat itu? Lalu Allah mewahyukan kepadanya Nabi Daud, hai Daud, yang tinggal di rumahku dan yang aku terima salatnya hanyalah orang yang merendahkan diri kepada keagunganku. Ia lalui siangnya dengan ingat kepadaku, dan ia menahan nafsunya dari syahwat keinginan-keinginan karena aku. Ia memberi makan kepada orang yang lapar. Ia memberi tempat melindungi orang asing dalam perjalanan, dan menyayangi orang yang tertimpa bencana. Itulah orang yang cahayanya cemerlang di langit seperti matahari. Jika ia berdoa kepadaku, maka aku perkenankan, dan jika ia memohon kepadaku, maka aku memberinya. Aku jadikan di dalam kebodohan akan kesantunan baginya, dalam kelalaian akan keingatan, dan dalam kegelapan akan cahaya. Perumpamaannya di kalangan manusia adalah seperti Firdaus pada setinggi-tinggi surga, yang sungai-sungainya tidak kering dan buah-buahnya tidak berubah. Nah, jadi di dalam ini wahyu Allah kepada Nabi Daud ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sembahyang itu bukan hanya sekedar khusyuk seseorang, tetapi ada sangkut pautnya dengan kelakuan-kelakuannya di luar sembahyang. Disimpulkan di situ bahwa Allah menerima sembahyang seseorang apabila orang tersebut punya akhlak. Pertama, tawadhu. Orang yang bersifat sombong itu sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersifat sombong, kalau inya kada bertobat sebelum sembahyangnya ditolak oleh Allah. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Allah menerima sembahyang orang yang di luar sembahyangnya itu banyak zikir. Sebabnya apa? Dengan banyak zikir di luar sembahyang itu memudahkan dia untuk khusyuk kepada Allah. Karena sembahyang ini laksana sakaratul maut. Sembahyang itu laksana sakaratul maut. Sakaratul maut itu manusia hanya mengingat sesuatu yang sering diingatnya waktu dia sehat. Nah, sama sembahyang, dalam sembahyang itu dia akan ingat sesuatu yang sering dia ingat di luar sembahyang. Kalau di luar sembahyang inya banyak zikrullah, dalam sembahyangnya dia akan dapat khusyuk. Kalau di luar sembahyangnya dia banyak ingat hal-hal yang bersifat duniawi, dalam sembahyangnya pun dia akan ingat hal-hal yang bersifat dunia. Nah, jadi Allah menerima sembahyang orang yang banyak zikir kepadanya. Artinya orang yang banyak zikir kepada Allah, kalau dia sembahyangnya jadi khusyuk. Maka itu sakaratul maut. Waktu kita menghadapi sakaratul maut itu apa yang kita ingat? Apa yang biasa kita ingat waktu sigar, waktu hidup? Kita keingatan kebun, keingatan ternak, keingatan tanaman kita, perumahan kita. Nah, waktu sakaratul maut kita kada kau mengingat Allah, yang kita ingat perumahan, kebun. Karena sakaratul maut itu adalah cermin daripada apa yang telah lalu dalam kehidupan kita. Nah, sama sembahyang macam itu juga. Ketiga, menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Allah menerima sembahyang orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah.
Kalau orang menggibah umpamanya, tuntung menggibah sembahyangnya kada diterima Allah, kecuali dia tobat dahulu sebelum sembahyang. Nah, orang berdusta, sembahyangnya ditolak oleh Allah kalau dia belum tobat daripada dustanya. Orang mencuri, sembahyang itu kada diterima Allah sembahyangnya sebelum dia tobat daripada mencurinya. Allah hanya menerima sembahyang orang-orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Manusia banyak yang bisa menahan diri dari yang dilarang Allah tapi bukan karena Allah. Nah, ini kada masuk. Amun aku melakukan maksiat ini, aku bisa dipecat orang. Nah, ini kada karena Allah. Amun aku melakukan ini, aku akan jatuh martabatku di sisi manusia. Itu bukan karena Allah. Yang dimaksud ini adalah Allah menerima sembahyangnya orang yang mampu menahan diri dari yang dilarang Allah karena Allah. Yang keempat, Allah menerima sembahyangnya orang-orang yang suka membantu fakir miskin. Orang yang tiga membiarkan fakir miskin kesusahan, orang yang tiga membiarkan fakir miskin kelaparan, sembahyangnya ditolak oleh Allah. Karena Allah menerima sembahyang orang yang suka membantu fakir miskin. Kelima, memberi tempat kepada orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil ngarannya, ini sangat diperhatikan oleh Allah. Dalam Quran beberapa kali disebut Ibnu Sabil. Orang yang terhenti dalam perjalanan karena kada cukup ongkos untuk meneruskan. Nah, itu adalah satu kewajiban daripada kampung itu untuk bertuturuk supaya ingin sampai ke perjalanannya. Nah, kalau kita membiarkan orang yang putus perjalanan itu kada kita bantu, Allah kada menerima sembahyang kita. Yang keenam, orang yang mengasihi atau membantu orang yang kena musibah. Jadi sembahyang kita diterima oleh Allah apabila kita di luar sembahyang berakhlak, berkelakuan 6 perkara tadi.